عليه وآله وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة ونقص بذكر المسلم في هذا الكتاب نفعنا بعلومه في الدارين ونحن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتقديمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله. جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المرسلين وآل كل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita dari kematian sementara yakni tidur. Semoga ini adalah awal daripada kita menyambut anugerah-anugerah Allah yang selanjutnya, dan kemudian Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyaratun fi thawabi man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang pasal kewajiban mencintai Nabi. Kewajiban mencintai Nabi adalah kewajiban yang bersifat fardhu ain. Bahkan kecintaan kepada Nabi harus mengalahkan kecintaan kepada dirinya sendiri. Nanti bab selanjutnya tentang cara-cara ataupun bagaimana perilaku para sahabat di dalam mencintai Nabi. Termasuk juga tanda-tanda orang yang benar-benar mencintai Nabi. Bisyaratun. Pada bab yang keempat ini ada satu bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira fi thawabi man, menjelaskan tentang pahala bagi siapapun ahabban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang mencintai Nabi, meletakkan cintanya kepada Nabi, ini memiliki pahala yang sangat besar. Kenapa kok dapat pahala? Mencintai Nabi kok dapat pahala? Kenapa? Karena mencintai Nabi diperintahkan oleh Allah. Berarti kita mencintai Nabi taat kepada Allah. Ya, berarti ibadah. Karena ibadah maka berhak mendapatkan pahala ataupun ganjaran. Tapi ingat, cinta ini urusan hati. Cinta ini identik dengan keikhlasan. Cinta ini identik dengan kesungguhan. Dan Allah Maha tahu mana orang yang cintanya tulus, siapa orang yang cintanya dusta. Rasulullah juga ngerti umatnya itu mencintainya dengan sungguh-sungguh ataupun tidak. Jadi pahala yang sangat besar disiapkan bagi siapapun yang mencintai
dengan cinta yang sesungguhnya. Rawa Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik beliau meriwayatkan, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, mata sa'ah ya Rasulullah. Laki-laki yang datang sowan kepada Nabi ini bertanya, kiamat itu kapan wahai Rasul? Ya, sama kayak kita ini juga hakikatnya bertanya, ya, dalam hati kita juga bertanya, kiamat itu kapan katanya? Ya, terlepas daripada kapan kiamat datang, maka sebelum itu kita harus mengimani tentang akan terjadinya kiamat, yaitu akhir daripada seluruh kehidupan. Sahabat ini bertanya, kapan kiamat itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab. Ya, ini cara Rasulullah mendidik sahabatnya. Rasulullah tidak menjawab kapan kiamat, ya, apalagi menjelaskan tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tidak. Rasulullah menjawab dengan balik bertanya, ma'adatta laha, apakah yang sudah engkau siapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Jadi ditanya, jawabannya berupa pertanyaan. Ya. Anak kita bertanya, kita menjawab, menanyakan kepada anak kita, tetapi nanti jawabannya mengarah kepada pertanyaan. Nah, ini metode Rasulullah untuk, ya, mendidik, mentarbiyah, mengajar murid-muridnya, yakni sahabat-sahabatnya. Qala, laki-laki itu menjawab, ma'adatta laha, ya, aku tidak menyiapkan apapun untuk menyambut datangnya kiamat, min kathiri sholatin, dari banyaknya sholat, wala shaumin, dan juga dari banyaknya puasa, wala shadaqatin, dan juga dengan banyak sedekah. Jadi laki-laki ini bertanya, wahai Rasul, kapan kiamat datang? Rasul menjawab, memang apa yang sudah engkau siapkan untuk menyambut datangnya kiamat. Ya. Dia menjawab, aku tidak menyiapkan apapun. Ya, sholatku ini sedikit biasa-biasa saja. Jadi yang fardu-fardu saja, sunnah tidak. Atau sunnah iya, cuman sedikit saja. Wala shaumin, dan juga tidak puasa kecuali yang wajib. Ya, jadi jangan dipahami min kathiri sholatin, tidak sholat. Ya, sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sampai meninggal masih bersama Nabi, beriman kepada Nabi. Artinya taat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Jadi sahabat ini sholat hanya fardu saja, atau ada sholat sunnah cuman sedikit. Wala shaumin, puasa yang Ramadan saja, atau ada puasa sunnah cuman sedikit. Wala shadaqatin, dan juga tidak banyak sedekah, ya, hanya bayar zakat yang wajib, sunnahnya tidak, atau kalau ada itu sedikit. Walakin, akan tetapi wahai Rasul, uhibbullah wa rasulah, akan tetapi Rasul, meskipun sholatku sedikit, puasaku sedikit, sedekahku sedikit, aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, ya, engkau pasti bersama orang yang engkau cintai. Engkau pasti bersama orang yang engkau cintai. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa, endingnya apa. Seolah-olah nggak nyambung, ya, seolah-olah tidak nyambung. Tetapi inilah Rasulullah, metode di dalam mengajar sahabat. Kapan kiamat itu datang wahai Rasul? Dijawab, apa yang engkau siapkan? Dijawab 1, 2, 3. Rasulullah menjawab lagi, menimbali, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena sahabat ini imannya kuat. Orang yang mengimani akan datangnya kiamat, ya, tidak fokus kepada kapan kiamat, tetapi fokus dengan apa yang ada setelah hari kiamat. Lebih fokus lagi adalah surga. Jadi orang yang beriman itu fokus kepada surga. Jadi sahabat ini bertanya, dijawab, engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warajulu fi hadzal hadis, laki-laki di dalam hadis ini kila dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Umar bin Khattab. Wakila dikatakan lagi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yakni Imam Abu Musa al-Asy'ari, pencetus akidah ahli sunnah wal jamaah, pencetus nama ahli sunnah wal jamaah, bukan organisasi, ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu penamaan, labelisasi terhadap sebuah perilaku yang berkaitan dengan keyakinan, ya. Jadi yang mencetuskan sifat Allah 20, ya, wajib 20, muhalnya 20, mustahilnya 1, sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, jaiznya 1, ya. Ini adalah sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Jadi bukan orang sembarangan, orang yang dijamin masuk surga. Wakilah dikatakan lagi, orang yang datang kepada Nabi bertanya kapan kiamat itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wakilah dikatakan juga ghairuhum, selain mereka. Jadi hadis kalau redaksinya rajulun itu berarti orang yang tidak diketahui secara pasti, ya, tidak diketahui secara pasti. Jadi wa an Sufyan bin Qudamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sufyan putranya Qudamah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, hajartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hijrah, ya, ilan Nabi, menuju kepada Nabi. Artinya orang ini hijrahnya ini di fase-fase belakangan. Karena hijrah itu ada beberapa kali. Pertama, Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nyusul berikutnya, ya, secara bertahap. Jadi Sufyan bin Qudamah mengatakan, hajartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hijrah menyusul Nabi, ya, hijrah ke Madinah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aituhu, ya, kemudian aku datang kepadanya. Jadi begitu sampai Madinah langsung mencari Nabi. Faqultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuka. Dia datang kepada Nabi langsung mengatakan, wahai Rasul, aku mencintaimu, ya, aku mencintaimu. Qala, Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pasti bersama orang yang dia cintai. Jadi sahabat Sufyan bin Qudamah
hijrah menyusul Nabi, ya, hijrah menyusul Nabi, begitu sampai langsung sowan kepada Nabi mengatakan, wahai Rasul, aku ini senantiasa mencintaimu. Rasulullah menjawab, seseorang itu ma'aman ahabba, akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Jadi kalau kita mencintai Nabi, kita akan dikumpulkan kepada Nabi, dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ruwiya anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ya, wahai Rasul, sesungguhnya engkau itu lebih aku cintai dibandingkan dengan keluargaku, dibandingkan dengan hartaku. Wa inni la adzkuruka, dan sesungguhnya aku itu senantiasa selalu ingat kepadamu. Ma asbiru hatta aji'a, aku tidak bisa bersabar sehingga aku mendatangimu. Aji'a fa anzuru ilaika, sehingga aku ini datang dan bisa melihat wajahmu. Ini sahabat, ya, kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alkisah ada seorang sahabat habis pulang dari masjid halaqah dengan Nabi, sampai rumah enggak bisa tidur. Sampai rumah tidak bisa tidur. Baru berpisah sudah rindu lagi. Jadi dia mengatakan, inilah azkuruka ma asbiru hatta aji'a fa anzuru ilaika. Sesungguhnya aku ini selalu ingat kepadamu wahai Rasul, ma asbiru, dan aku tidak sabar, hatta aji'a fa anzuru ilaika, sehingga aku datang dan bisa melihat dirimu. Fa araftu, aku tetapi wahai Rasul. Jadi laki-laki ini datang saking rindunya, mengungkapkan rasa kerinduan dan cintanya, tetapi menyampaikan kegalauannya, menyampaikan keresahannya. Fa'araftu, akan tetapi aku mengetahui, innaka idza dakhaltal jannah rufiqta ma'an nabiyyin. Aku ngerti, innaka idza dakhaltal jannah, sesungguhnya engkau ketika nanti masuk surga, rufiqta, engkau akan diangkat ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Artinya surganya Nabi, kaplingnya bersama dengan para nabi yang lain. Wa in dakhaltuha la araka, seandainya aku nanti juga masuk surga, la araka, maka aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Aku tidak akan bisa kumpul denganmu. Jadi ini sahabat, maksudnya apa? Ingin memuaskan cintanya di dunia, karena nanti di surga dia pahamnya tidak selevel dengan Nabi surganya. Karena Nabi pasti bersama para Nabi yang lain, tetapi dia merasa tidak mungkin bisa melihat Nabi lagi. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa 69. Mendengar, melihat daripada peristiwa ini, Allah memberikan bisyarah, Allah memberikan kabar gembira, turun ayat, turun wahyu, surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang senantiasa
mereka itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Siapa? Minan nabiyyin, dari golongannya para nabi, wasiddiqin, dari golongannya para orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur membenarkan syariat Nabi, wasyuhada wasyarihin, orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah orang-orang yang paling baik temannya, ya. Wa hasuna, dan bagus, ulaika, mereka itu rafiqa, temannya. Jadi besok di surga temannya itu adalah orang-orang yang baik dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, was sholihin, ya. Ini. Jadi kita ini boleh jadi, ya, nanti di surganya itu bersama dengan mereka, ya. Amin Allahumma amin, dengan catatan adanya kecintaan. Faqara'aha alaihi, kemudian Rasul membacakan ayat yang baru turun itu kepada laki-laki tersebut. Warrajulu fil hadis qila, ya, laki-laki dalam hadis itu dikatakan Thauban, ya, yaitu sahabat Thauban radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thauban ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah itu memang terbukti luar biasa. Ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam itu luar biasa. Orang yang awalnya budak selanjutnya menjadi orang pilihan, sahabat pilihan, ya. Bilal bin Rabah ini juga budak, tetapi selanjutnya memiliki derajat yang luar biasa. Orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taubah juga sama, Tauban ini, ya. Dulunya budak dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakilah dikatakan juga laki-laki itu Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari. Semoga Allah meridhoinya, ya. Jadi wakilah ghairuhum dikatakan juga selain. Jadi laki-laki ini boleh jadi Thauban, boleh jadi Abdullah bin Zaid itu datang kepada Nabi, ya, datang kepada Nabi mengatakan mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri, melebihi hartanya, ya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan senantiasa teringat, terbayang-bayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking demennya, saking gandrungnya, saking cintanya, tidak sabar, ya, tidak bisa menahan sabar, menahan rindu, sehingga dia datang untuk melihat Nabi. Fa'araftu innaka idza dakhaltal jannah, tetapi dia paham, ya, dia ngerti persis, ya, menurut ilmunya, menurut pemahamannya, ya. Mengatakan Nabi, wahai Nabi, engkau nanti masuk surga pasti bersama kaplingnya itu, bersama para nabi, ya. Seandainya aku nanti masuk surga, berarti aku tidak bisa lagi melihatmu, ya. Kemudian Allah turunkan ayat surah An-Nisa ayat 69, dibacakan kepada laki-laki tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Artinya dari ayat ini sangat mungkin kita orang biasa ini nanti sungguh-sungguh bersama Nabi di surga, ya. Bahkan para wali kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Surga itu kemudian tidak menjadi penting kecuali bisa melihat Allah dan Rasulnya, ya. Surga yang nikmatnya luar biasa itu tidak diingini lagi kecuali di surga itu melihat Allah dan Rasulnya, ya. Ini
Bahkan mereka itu rela masuk neraka. Kalau memang di neraka itu bisa melihat Allah dan Rasulnya. Ya, ini para wali kekasih Allah yang doanya, munajatnya ya luar biasa. Ya, semoga Allah kategorikan kita termasuk orang-orang yang baik, sehingga nanti Allah takdirkan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma